Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hannanil mannan alladzi jama'ana bihadzal makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahimur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan pertolongan inayah daripada Allah dan berbagai macam anugerah lainnya, kita pada malam ini dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Artinya hanya saja amal perbuatan itu dipandang Allah niatnya. Amal perbuatan kita yang dipandang Allah pertama-tama adalah niat. Berkaitan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, berkaitan dengan menuntut ilmu pengetahuan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu memandang kepada niat kita masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Apa yang kita niatkan itulah nanti akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik akan mendapat balasan yang baik di sisi Allah. Niat yang tidak baik juga akan mendapat yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, diperlukan satu niat agar apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan, apa yang kita langkahkan, apa yang kita lihat, kita dengarkan, mendapat sesuatu yang baik, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak niat yang baik yang kita niatkan, maka makin banyak juga ganjaran yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali rahimahullah berkata, fa inna ta'atal wahidah yumkinu ayyanwiya biha khairatin katsirat fa yakuna lahu bi kulli niyatin thawab iz kullu wahidatin minha hasanah tudha'afu kullu hasanah bi asyri amsalihah.
bahwasanya satu perbuatan taat seperti kita menuntut ilmu. Di situ mungkin diniatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka jadilah dengan tiap-tiap satu niat satu pahala. Dan satu pahala itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu diganda 10 seumpamanya. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu mempunyai satu niat yang baik, kita diberi ganjaran 10. Kalau kita menuntut ilmu dengan 2 niat yang baik, berarti kita dapat 20. Kalau kita niat menuntut ilmu dengan 3 niat yang baik, berarti ganjaran yang kita peroleh 30. Kalau niat-niat yang baik itu ada 10, berarti ganjaran yang kita peroleh di sisi Allah 100. Nah, oleh karena itu para muhibbin, para ulama-ulama dahulu mereka menggali sebanyak-banyaknya niat-niat yang baik itu, agar dalam satu melangkah dapat ratusan ganjaran yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, berkaitan dengan kita menuntut ilmu pengetahuan agama, berkaitan dengan kita akan mempelajari sebuah kitab, diperlukan niat. Karena tadi Allah hanya memandang niat. Makin banyak niat kita, makin baik, makin banyak pahala, makin banyak ganjaran diterima. Nah, para ulama kita dahulu, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita menuntut ilmu itu supaya dapat sebanyak-banyaknya. Pertama, mereka mengatakan bahwa kita menuntut ilmu itu tujuannya, niatnya adalah ibtigha mardhatillah, menuntut keridhaan Allah. Pertama, jadi kenapa kita hendak turun ke pengajian? Apa sebabnya? Apa motivasinya? Apa dorongannya? Maka sampai hendak turun, membuang waktu, membuang tenaga, membuang duit, sebagainya. Niatnya, motivasi, dorongannya pertama adalah mencari keridhaan Allah, menuntut keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah ini sesuatu yang paling besar, lebih besar daripada surga dan lain-lainnya. Kalau kita hendak menuntut surga itu masih inting. Orang-orang di surga pun mereka hendak keridhaan Allah. Al-Quran mengatakan, waridwanum minallah akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Keridhaan Allah itu yang paling besar. Jadi kalau kita menuntut ilmu ini, tujuan kita pertama adalah kita mencari keridhaan Allah. Artinya apa? Agar kita ini disenangi Allah, agar kita ini dikatujui oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yatajalla lil mu'minin fayaqulu saluni fayaqulun ridhak. Di dalam surga, kata Rasulullah, Allah itu bertajalli sehingga mereka bisa melihat Allah. Nah, begitu mereka melihat Allah, Allah menawarkan, ya Tuhan, ikan minta apa lagi? Saluni, mintalah kepadaku. Ahli surga menjawab apa? Ridhaka, ridha engkau hai Tuhan. Ridhaka, ridha engkau hai Tuhan yang kami minta. Nah, jadi apabila kita menuntut ilmu ini, tujuan kita mulai dari rumah kita berniat
bahwa kita berangkat menuntut ilmu ini adalah mencari, mendapatkan keridhaan Allah, maka itu merupakan sesuatu yang paling besar. Nah, 10 dapat pahala. Sahajaku menuntut ilmu, ibtigha amradhatillah, menuntut keridhaan Allah. 10. Yang kedua, niat menuntut ilmu. Talabul hidayah duna mujarradir riwayah. Kita menuntut ilmu itu adalah menuntut petunjuk, bukan untuk bercerita. Kita menuntut ilmu ini untuk dipakai, bukan untuk mencari bahan. Nyaman aku turun ke pengajian kena kabar pulang kau ceramahkan di mana-mana kah? Nah, itu niat nang salah. Diulah bahan, pengajian ini diulah bahan untuk ini disampaikan pulang ke lain. Padahal mestinya menuntut ilmu itu talabul hidayah, menuntut petunjuk. Artinya sahajaku menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu itu. Bila niat kita macam itu, kawa tuh mengamalkan kena. Talabul hidayah, menuntut petunjuk. Duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata untuk meriwayatkan, mengisahkan. Artinya boleh aja mengisahkan, cuma itu yang kedua. Yang pertama terlebih dahulu adalah menuntut hidayah. Sahajaku berangkat menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, bila kita andak niat nih tuh, 2 buting niat dapat 20 pahala. 20 pahala yang kita peroleh. Yang ketiga, niat kita menuntut ilmu itu imtitsalu amrillah wa rasulih. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Imtitsalul awamir. Sahajaku menuntut ilmu untuk menjunjung, melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jawaban Cina itu artinya apa? Umpamanya di Cina itu ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Di wadah kita banyak ilmu, cuma ilmu nang berdamian, ilmu nang ceramah belawakan, ilmu nang sekadar berhiburan. Banyak ilmu-ilmu. Tapi ilmu untuk membuat kita takut kepada Allah hanya ada di Cina, gurunya nang mengajar, di lain kada ada. Nah, kita wajib berangkat ke sana bagi nang punya kemampuan untuk itu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di Cina. Nah, bila kita menuntut ilmu, tujuan kita adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka sudah 3 niat kita dapatkan. 3 niat artinya 30 kebaikan yang kita peroleh. Yang keempat, para ulama kita mengatakan bahwa kita menuntut ilmu itu kita letakkan niat kita istirdaul malaikah, menyenangkan malaikat. Menyenangkan malaikat. Kenapa garang malaikat itu mesti disenangkan? Malaikat ini makhluk yang cinta kepada Allah dan makhluk yang dicintai Allah.
Bila kita menyenangkan makhluk yang cinta kepada Allah, menyenangkan makhluk yang dicintai Allah, itu satu ibadah. Nah, sebaliknya bila mana kita menyenangkan orang yang dimurkai Allah, itu satu kejahatan, satu perbuatan dosa. Bila dipuji orang yang fasik, Allah marah. Kenapa? Karena orang fasik itu musuh Allah. Nah, malaikat ini makhluk yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, kita senangkan. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Ujar Nabi kita, malaikat itu sungguh meletakkan sayapnya, artinya melindungi, mengasihi. Nang kayak ayam tuh, anu sayap pun anaknya tuh ada kalau biasa. Nah, saat Anda sayang, malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna, karena senang dengan kelakuannya. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini di sayap malaikat, dikasih oleh malaikat, disayang oleh malaikat. Nah, jadi kita niatkan bahwa kita menuntut ilmu ini agar malaikat ini senang, agar malaikat ini senang. Menyenangkan makhluk yang dicintai Allah itu ibadah. Nah, 4 niat kita, 40 artinya dapat pahala. Yang kelima, talabul maghfirah warrahmah wan najah minan nar. Kita menuntut ilmu ini agar kita diampuni Allah. Nah, niat kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, selamat dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba ayyanzura ila utaqa'illah minan nar, falyanzur ila talibil ilm. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sana wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah wa yamsi 'alal ardi wal ardu yastaghfiruhu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lah wa syahidat lahul malaikah wa yaqulun haula utaqaullah minan nar. Ujar Nabi kita, siapa hendak melihat orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, siapa hendak melihat orang-orang yang bebas dari api neraka, tuh lihat orang yang menuntut ilmu. Lihat orang menuntut ilmu. Siapa na hendak melihat orang nang kada bakal masuk neraka, jar Nabi, lihati orang nang menuntut ilmu. Demi diriku di tangan Allah tidak ada seorang pelajar yang menuntut ilmu melainkan Allah tulis baginya tiap-tiap huruf dan tiap-tiap langkah ibadah. Berapa huruf kita dengar ilmu, berapa huruf Quran yang kita dengar dalam pengajian kita, berapa huruf hadis yang kita dengar. Satu huruf itu ditulis satu ibadah. Satu huruf satu ibadah. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang menuntut ilmu itu lebih afdal daripada orang yang mengilangi 1000 orang garing, mengantar 1000 jenazah. Sebabnya apa? Orang menuntut ilmu itu mendengar Quran, mendengar hadis, berapa ribu huruf yang didengarnya, per huruf satu ibadah. Berapa langkah yang kita ayunkan sampai ke pengajian, per langkah ditulis ibadah dan dibikinkan Tuhan satu kota di dalam surga. Orang yang menuntut ilmu itu berjalan di bumi, bumi memintakan ampun. Dan bumi ini suka, gembira bila dijajak oleh orang yang menuntut ilmu. Dan baagak lawan bumi nang sebelahnya. Orang menuntut ilmu nih berjalan, nah, bumi nang dijajaknya itu
memintakan ampun lawan ampuni Allah yang berjajak lawan ulun yang menuntut ilmu dan nyoba agak lawan nang sebutingnya incam mau dijajaknya aku dijajaknya. Nah, daripada mulianya orang menuntut ilmu. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu, petang pagi diampuni baginya. Dan menyaksikan bagi orang yang menuntut ilmu itu oleh malaikat, dan malaikat berkata mereka itulah orang-orang yang terbebas dari api neraka. Nah, jadi kita niatkan menuntut ilmu untuk mendapatkan ampunan, rahmat dan kebebasan, keselamatan dari api neraka. 5 sudah niat kita. 5 kali 10 50. Pokoknya aja hanyar nih, belum anak-anaknya lagi. Belum anak-anaknya. Tapi karena menuntut ilmu ini sesuatu yang sangat mulia, pahalanya sangat besar, makanya Allah pilih orang-orangnya. Si A, si B, si C, si D. Ini yang dipilih Tuhan yang menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu benda sesuatu yang mahal. Ilmu sesuatu yang sangat berharga. Ilmu adalah sifat Allah. Mahal. Allah kadang mau memberi yang mahal kepada semua orang. Orang yang diberi Allah ilmu, diberi Allah petunjuk untuk menuntut ilmu, itu orang yang disayangi Allah. Itu sudah pasti. Kita nih buka hati hendak menuntut ilmu, berarti Allah sayang lawan kita ngarannya. Sayang lawan kita. Nah, kalau urusan dunia itu Allah kada sayang. Dunia kada berharga di sisi Allah. Oleh karena itu orang kafir diberi Allah, orang murtad kaya raya, orang munafik hidupnya makmur. Karena dunia kada punya harga di sisi Allah. Walaupun seberat sayap nyamuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu ini barang mahal, kada Allah berikan kepada semua orang, orang-orang tertentu yang di masa azali sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, niat kita menuntut ilmu itu adalah asyukru ala ni'matil aqli wa sihhati wal faragh. Nah, mensyukuri nikmat akal, sihat dan kelapangan. Sahajaku turun menuntut ilmu untuk mensyukuri nikmat akal, sihat dan lapang. Karena syukur itu sarpuma an'amallah ila ma khulika lahu. Itu syukur. Sarpuma an'amallah, menggunakan nikmat Allah ila ma khulika lahu, kepada sesuatu yang nilainya ibadah. Itu syukur. Nah, kita ke pengajian menggunakan akal. Akal digunakan untuk mendengari ilmu, berarti ibadah. Sihat kita gunakan menuntut ilmu, mensyukuri nikmat sihat. Lapang, nikmat kita gunakan menuntut ilmu, mensyukuri nikmat faragh, nikmat lapang. Nah, jadi sahajaku menuntut ilmu untuk mensyukuri nikmat akal, nikmat sihat dan nikmat lapang. Nah, 6 sudah. Niat kita 60 artinya. Yang ketujuh, istima'u kalamillah wa kalami rasulillah wal awliya wal ulama. Sahajaku menuntut ilmu untuk mendengari kalam Allah, kalam Rasul, kalam aulia, kalam ulama. Sahajaku menuntut ilmu, turun ke pengajian, hendak mendengar perkataan Allah, Rasul, aulia, nabi-nabi. Rasulullah bersabda, man istama'a ila syai'in min kalamillah wa huwa yuridul ajra kutiba lahu bikulli
hasanah. Ujar Nabi, siapa yang mendengari kepada sesuatu dari kalam perkataan Allah, dia menghendaki dapat pahala, ditulis baginya dengan satu huruf, satu kebaikan. Jadi kita niatkan bahwa kita menuntut ilmu, turun ke pengajian untuk mendengari kalamullah, kalamur rasul, kalamul aulia wal ulama. Nah, 7 niat kita, 70. Yang ke-8, kita menuntut ilmu ini niatnya adalah ifrahul walidain, membahagiakan orang tua. Nah, membahagiakan ibu bapak. Kuitan mana nang kada suka anaknya menuntut ilmu, kecuali kuitannya buntat. Emang kuitan nang baik-baik suka anak menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la yasurru bi salahi waladihi fi qabrih. Ujar Nabi kita, seseorang itu gembira di dalam kubur karena kesalihan anaknya. Ini mama, abah sudah meninggal. Kita menuntut ilmu dipadahkan malaikat ke dalam kubur. Tuh anak kita merahatan menuntut ilmu. Suka sidin dalam kubur. Gembira dalam kubur karena anaknya menuntut ilmu. Nah, jadi niat kita menuntut ilmu apa? Ifrahul walidain, menyenangkan orang tua. Artinya pahala berbakti kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Kasihan orang-orang yang besi anak ahli maksiat. Kasihan orang-orang yang besi anak minum arak, judi dalam kubur. Itu anak ikam. Utun. Itu anak ikam dianu melakukan maksiat. Nah, kita menuntut ilmu, 8 niat kita adalah ifrahul walidain, menyenangkan orang tua. Yang ke-9 niat kita adalah ihya'us syariah was sunnah, menghidupkan syariat dan sunnah. Namun kada ada menuntut ilmu, kada ada pengajian, mana ada syariat, mana ada sunnah Nabi. Hidupnya syariat sunnah itu di majlis ilmu. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, maka dia bersama aku di dalam surga. Nah, sahajaku turun menuntut ilmu untuk menghidupkan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 niat sudah. Yang ke-10 niat menuntut ilmu adalah izalatul jahli, membuangi kejahilan, membuangi kebuduhan yang ada dalam diri. Dilahirkan kita kada ada pintar, kada ada manusia dilahirkan pintar, kecuali orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah. Umumnya manusia lahir dalam keadaan jahil. Dan jahil itu kada bisa diulah alasan di sisi Allah untuk meringankan tanggung jawab. Kada bisa. Kenapa ikam ini? Ulun kada tahu bang, kada kawa. Justru menambah hukuman. Hanya ada 2 jenis jahil yang dimaafkan oleh Allah. Satu, dia jahil karena qaribul ahdi bil Islam, hanya masuk Islam. Ini hanya beberapa saat masuk Islam, mati. Mati ditanya oleh Allah, napa ikam sembahyang ka itu? Ulun kada tahu. Oh, dimaafkan. Napa ikam puasa tengah hari nginum? Ulun kada tahu, ulun kira boleh aja. Tapi hanya masuk Islam dimaafkan.
Yang kedua, jahil itu dimaafkan bagi orang-orang yang hidup di hutan-hutan belantara jauh daripada ulama. Yang turun-temurun. Lain nang sengaja pindah ke hutan karena muyak di kampung, lain masalahnya. Ini nang turun-temurun bagaimana di hutan. Mulai ninik muyangnya orang hutan. Kayak suku-suku ada yang di Irian, suku tuh jauh di pegunungan. Kenapa Ejang ini? Kada tahu, bagaimana jauh. Nah itu dimaafkan. Artinya apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah masyarakat, kita turun-temurun beragama Islam, beralasan karena kada tahu, menambah berat hukuman. Menambah berat hukuman. Tambah berat. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, ma'usiyallah bima'siyatin a'zam minal jahal. Tidak ada maksiat yang lebih besar daripada jahil. Maksiat yang paling besar itu adalah maksiat jahil. Inya menyembah berhala, dikiranya menyembah Allah. Inya kada tahu. Dikiranya Tuhan itu berkursi duduk kayak raja itu kan. Nah, inya kada tahu. Dikiranya Tuhan tuh bertungkat, berpengawal, nah, ada rumahnya, adanya kada tahu. Lalu mengira Tuhan tuh kayak presiden. Nah, padahal itu syirik. Kenapa? Karena kada tahu. Padahal hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi tidak ada maksiat yang paling besar daripada kejahilan. Nah, kita menuntut ilmu, niat kita menghilangkan kejahilan dari dalam diri kita. Yang ke-11, niat kita menuntut ilmu al-ijtima' bil ulama wassalihin. Nah, kita ke pengajian itu niat kita hendak berkumpul ulama, berkumpul habaib, berkumpul orang-orang saleh. Karena berkumpul itu disuruh. Berkumpul aja sudah dapat pahala. Ingat kita kisah orang yang membunuh 100 sikung. 99 sudah dibunuhnya. Datang pulang bertakun, kawak aku ini betubat 99 dan bunuh orang. Bah kada kawak bunuhnya pulang ganap 100. Nah. Datang pulang ke tuan guru. Kawak hendak memperbaiki diri sudah membunuh 100 orang. Nah, gitu tuan guru bisa. Tapi syaratnya kan jangan di kampung itu bagana. Ikam pindah ke kampung anu. Karena kampung itu kampung orang-orang saleh. Di kampung itu kampung orang-orang saleh. Pindah ke sana. Jangankan kita menuntut ilmu dengan orang saleh. Kita guring para orang saleh. Ada berkahnya. Ada faidahnya. Kenapa? Karena setiap napas yang dikeluarkan oleh orang saleh itu adalah zikrullah, zikir. Kita ada ini tekanan napasnya, tekanan hawanya. Ini orang ahli riba umpamanya. Orang ahli riba ini napasnya udara riba. Sawat 3 malam kita guring betatainya, kita katuju riba kayaknya. Ini orang ahli zina, napasnya napas zina. Sa para kelawan inya menjangkit ke ina. Menuntut ilmu ke pengajian hendak bergabung lawan orang-orang saleh. Bergabung lawan para habaib, bergabung dengan para ulama. Nah, itu diniatkan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, "Idza nasaba rabbuka mawqiban fala taqul la ahdur, fa innahu ma yansibu laka wahdah, udkhul bi barakatis salihin. Law ka'atta indahum wa anta ghafil walakin laka niyatun salihah a'tauka ma ma'ahum." Ujar Sidin, apabila Allah bikin arak-arakan, membikin pawai,
Membikin satu acara. Jangan engkau berkata, kok ada tulak? Jangan. Kok ada hendak hadir? Bila Allah itu membikin satu pawai, satu keramaian, jangan kita bersuara, kok ada hendak hadir ke situ. Sebabnya apa? Karena Allah tidak membikin pawai itu untuk kamu sendiri. Allah kadang akan maulahkan pawai untuk ikam surangan. Misalnya orang pawai di Paringin sana, pawai. Kita mesti ke sana. Karena jalurnya jalur sana, pawainya nah lewat sana. Kadang mau pawai di luar sini supaya kita saikong melihat, maulah kadang mau orang mengarahkan ke sini. Kita menunggu di sini misalnya, maulah orang ke sini kadang mau. Kitanya nang ke sana. Nah. Udkhul fi barakatis salihin, masuklah kamu dalam berkah orang saleh jikalau kamu duduk di sisi mereka dan hati engkau lalai lupa. Tetapi engkau ada niat yang baik, maka mereka akan memberi engkau apa yang mereka dapatkan. Ini berkumpul orang saleh. Padahal hati kita kadang ada pikiran ke agama, kadang ada pikiran cuma bila orang saleh umpat coba kumpul. Apa yang orang saleh dapatkan, mereka akan berikan kepadanya. Kayak orang pawai juga, orang pawai itu kita hadir misalnya. Nah, walaupun kita guring aja melihat pawai, orang berbagi gula batu, itu dapat juga gula batunya kita. Nah, walaupun kita guring, walaupun kita buta, kadang melihat pawainya, cuma hadir di situ. Nah, orang berbagi gulaan dapat juga gulaannya. Nah, demikianlah pawai arak-arakan yang dibikin oleh Allah, yaitu perkumpulan zikir, perkumpulan majelis ilmu ini. Yang ke-12, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar li nafsihi wa li ghairihi. Sahajaku menuntut ilmu untuk amar ma'ruf nahi munkar untuk diriku sendiri dan yang lainnya. Nah, niatnya 12 niat. 12 kali 10 120 niatnya. Kada rugi jauh tulak berapa ongkos taksi. Kada berniat atau sabutingannya niatnya rugi. Kalau ada lagi tambah lagi niatnya apakah? Asal niat nang baik, niat nang salihah. Rasulullah SAW bersabda menghitab kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Inna lillahi ta'ala mujahidin bil ar afdal minasy syuhada ahya marzukin yamsun 'alal ardi yubahillah bihimul malaikah wa tuzayyanu lahumul jannah. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, Allah itu ada mempunyai pejuang-pejuang di muka bumi. Mereka lebih afdal daripada para syuhada. Mereka hidup dan diberi rezeki. Mereka berjalan di muka bumi, Allah banggakan mereka kepada para malaikat. Dan surga diperhiasi untuk menyambut kedatangan mereka andai kata mereka meninggal dunia. Ya Abu Bakar, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kaulah kada berilmu amar ma'ruf nahi munkar, kawalah kada ada bahan pengetahuan. Nah, jadi kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu satu kebaikan lagi. Nah, jadi di sini ada 12. Setiap kali kita hendak turun, alangkah baiknya kita hadirkan niat ini. Kita hadirkan niat. Nah, duduk dahulu hendak turun tuh. Nah, untuk menuntut ilmu satu, mencapai keridhaan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu ini hendak memakai, kada pajang menjual kada. Yang ketiga, menuntut ilmu ini menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang keempat, hendak ke pengajian ini supaya senang malaikat. Nah, yang kelima, untuk mendapatkan ampunan rahmat dan kebebasan dari api neraka. Yang keenam,
Pengajian ini tujuanku adalah syukur atas nikmat akal, sihat dan kelapangan. Yang ketujuh, turun ke pengajian supaya bisa mendengari kalam Allah, Rasul dan para aulia, para ulama. Yang kedelapan, ibrahul walidain, untuk menyenangkan orang tua. Yang kesembilan, turun ke pengajian untuk menghidupkan syariat dan sunnah Rasul. Yang kesepuluh, turun ke pengajian untuk membuangi kebuduhan dalam diri. Yang kesebelas, turun ke pengajian agar bisa berkumpul orang-orang saleh, berkumpul para ulama. Yang kedua belas, ke pengajian adalah untuk bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah 12 ini turun, bismillahirrahmanirrahim, hidup sepeda motor berangkat. Dapat 120 pahala di sisi Allah. Nah, mengkada berniat, kenapa-napa niatnya mulai rumah. Yang singgah di warung jadinya kaina. Nggak ada berniat turun, nggak ada niatnya. Maka Allah memandang kepada niat, innamal a'mal bin niat. Nah, insya Allah apa yang kita niatkan ini akan ditolong oleh Allah untuk terkabul, untuk terwujud. Asal kita punya niat yang benar-benar demikian, Allah pasti akan membantu menolong kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Asal bujur-bujur meniatkan, bujur-bujur, Allah akan memberi petunjuk kepada jalannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, insyaallah kita pada minggu yang akan datang kita mulai membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah rahimahullah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.